Selamat pagi. Senang sekali bisa beribadah kembali bersama-sama. Thank you for having me back. Kalau ada yang lupa atau belum kenal, nama saya Tanwin Tanoto. Saya menggembalakan di Hurstville Church of Christ. Suatu kehormatan selalu untuk bawa firman. Kok agak ngos-ngosan, mohon maaf. Langsung dari khotbah di sana. Terakhir kali saya di sini, saya bawakan khotbah dari buku Pengkhotbah pasal 1 dengan judul Two Ways to Live atau Dua Jalan untuk Hidup. Hari ini saya rindu untuk kembali ke buku Pengkhotbah dan melanjutkan dari Pengkhotbah 1 ayat 12. Jadi kalau saudara bawa kitab silakan buka di Pengkhotbah 1 ayat 12. Nah, kita akan baca mulai dari sana. Pengkhotbah 1 ayat 12. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tak dapat diluruskan dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Kita loncat ke ayat 24. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jeripayahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia. Karena kepada orang yang dikenannya Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang yang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kitab Pengkhotbah ini ditulis, ini adalah kitab kuno, jadi ditulis sekitar 3.000 tahun yang lalu, tapi buku ini sangat relevan buat saudara dan saya sekarang. Karena buku ini mempertanyakan pertanyaan yang sama yang sampai sekarang kita masih tanyakan. Yaitu apakah arti hidup? Kitab ini mempertanyakan banyak tentang hidup, tujuan dan arti hidup ini. Dan Pengkhotbah juga buku yang relevan menurut saya karena Pengkhotbah ini adalah buku yang jujur, saudara. Untuk menjawab pertanyaan itu, buku ini justru menjelaskan tentang kefrustrasian hidup yang saya yakin saudara dan saya alami saat ini. Jadi masalah yang dulu dan masalah yang sekarang sama. Jadi saya percaya buku ini sangat relevan untuk kita pelajari. Mari kita terlebih dahulu berdoa sebelum kita masuk. Bapa, kami bersyukur sekali lagi untuk hari ini. Tuhan, kami duduk di pangkuan-Mu untuk kami bisa mendengar isi hati-Mu. Kami berdoa biar Roh Kudus sendiri yang berkhotbah langsung ke dalam hati kami. Biarlah Roh Kudus sendiri yang encourage, inspire, and just put our faith to work. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, salah satu hobi saya adalah koleksi. I like to collect stuff. Ya, kebanyakan yang saya koleksi itu buku dan mainan. I like toys. Okay, I'm a big kid, jadi saya koleksi buku dan saya koleksi mainan. Istri saya menyebut itu junk. Tapi saya prefer collectibles, ya, barang-barang yang kita koleksi. Saya suka koleksi itu dari kecil. Saya ingat sekali pertama kali saya suka koleksi itu waktu papa saya beri
memberikan dia punya buku perangko, saudara. Ya, sekarang udah nggak zaman lagi. Bapak saya koleksi perangko berbuku-buku dan dia berikan kepada saya waktu saya kecil. Dia bilang, this is yours. And itu perangkonya dari segala dunia ada, and he was proud of koleksinya itu, dan saya telusuri dari situ saya punya hobi untuk koleksi. Dan zaman sekarang koleksinya buku. Dan saya yakin bukan saya satu-satunya yang suka koleksi. Ya, mungkin saudara bukan koleksinya buku dan yang pasti bukan koleksi mainan, tapi kita semua suka koleksi, saudara. Dan saya percaya dari semua yang kita suka koleksi, yang suka kita kumpulkan adalah kebahagiaan. Kita mau dan suka mengumpulkan kebahagiaan. Kita mengerjakan semua yang kita kerjakan untuk mengumpulkan kebahagiaan. Kita bekerja, mendapatkan uang untuk kebahagiaan. Kita pergi berlibur untuk kebahagiaan. Kita menjalankan hubungan pun untuk mencari, mengumpulkan kebahagiaan. Kita melakukan semua hobi ini untuk kebahagiaan. So, kita adalah happiness collectors, saudara. Ya, kita adalah pengumpul kebahagiaan. Emang gak ada salahnya. Karena saya percaya saudara dan saya diciptakan emang untuk mencari itu. There's something in our DNA di mana kita mencari kebahagiaan. Blaise Pascal, filosofer abad ke-17 di Perancis, seorang Kristen berkata ini, saudara. Semua orang mencari kebahagiaan. Semua orang mencari kebahagiaan. Ini tanpa pengecualian. Apapun cara yang berbeda yang mereka gunakan, mereka semua cenderung untuk tujuan ini. Penyebab orang berperang dan orang lain menghindari perang adalah keinginan yang sama untuk menjadi bahagia. Ini adalah motif dari semua tindakan setiap orang, bahkan dari mereka yang menggantung diri. Blaise Pascal berkata, semua orang mencari kebahagiaan. Orang yang berperang dan menghindari perang itu karena satu motivasi, mencari kebahagiaan. Dan bahkan orang yang menggantung diri pun itu mencari kebahagiaan. So that's our greatest pursuit, saudara. Ya, kebahagiaan, the good life. Semua orang mencari kebahagiaan. Dan pengkhotbah pun mengejar ini, saudara. Pasal 2 ayat 1 berkata, aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan. Inggrisnya berkata, come now, I will test you with pleasure to find out what is good. Jadi, orang yang tinggal 3.000 tahun yang lalu sama-sama seperti kita. Kita semua mencari kebahagiaan. Dan pengkhotbah pun mencari ini, saudara, hal yang sama. Dan pengkhotbah ada 3 tempat di mana pengkhotbah ini mencari the good life. Tapi bukan jawaban yang dia temukan. Di 3 tempat ini dia temukan adalah 3 kekecewaan, 3 kesia-siaan, 3 vanities in life. Kalau saudara ingat khotbah saya yang pertama, kita translate vanity, kesia-siaan itu adalah seperti uap. Ya, arti vanity adalah uap. Jadi tempat yang pertama yang pengkhotbah kunjungi adalah sekolah, saudara. Ya, the vanity of wisdom, kesia-siaan hikmat. Tempat pertama yang pengkhotbah mencari adalah sekolah. Dia mencoba mendapatkan kebahagiaan, the good life, melalui kebijakan, melalui hikmat. Ya, ayat 13 pasal 1 berkata, aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Aku menyelidiki semua dengan hikmat. Pengkhotbah menyebut, lalu lanjutkan, itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Friends, pengkhotbah menyebut pekerjaan yang menyusahkan atau bahasa Inggrisnya unhappy business.
Pekerjaan yang saudara lakukan dari Senin dan hari Jumat itu adalah unhappy business. Pekerjaan yang menyusahkan. Pekerjaan yang membesarkan anak adalah unhappy business. Bahkan pelayanan di gereja is all unhappy business, saudara. Biarpun saudara mengurus rumah tangga, mengurus keluarga, bekerja, apapun itu semua dikatakan pekerjaan yang menyusahkan. Atau kata Inggrisnya unhappy business. Saudara mungkin bisa aminkan itu. Dan dari semua unhappy business ini, saudara, pengkhotbah mencari kebijakan. Dia mencari kebijakan untuk menjawab semua pekerjaan yang menyusahkan ini. Ya, dia punya kebijakan tersebut. Right? Dia ngelihat semua pekerjaannya dia, this is unhappy business. Pekerjaan yang menyusahkan, saudara. Dan dia bilang, aku akan menyelidiki dengan hikmat. Dengan pakai hikmat, hopefully it will become a happy business. Dan ini adalah seorang yang benar-benar punya hikmat. Dia bukan ngomong nonsens, saudara. Saudara tahu kalau buku pengkhotbah ini tradisinya ditulis oleh Raja Salomo. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa berkata, saya punya kebijaksanaan. Saya punya kebijakan, saya punya hikmat datang dari Tuhan. I have a godly wisdom. Saudara dan saya mungkin gak bisa berkata seperti itu. Tapi dia adalah orang yang benar-benar punya kebijakan yang datang dari Tuhan. Tetapi saudara, ayat 16 dan ayat 18 berkata, aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem. Dan dia nggak exaggerate, saudara. This is fact. Dia punya hikmat seperti itu. Sebelum aku dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan, aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi, aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Vanity. Uap. Again, saudara, ini satu-satunya orang yang benar-benar bisa bilang, saya itu memperoleh menambah hikmat lebih dari semua raja di Israel sebelum aku. And dia enggak berlebih-lebihan. Dan dia satu-satunya orang yang bilang, saya memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Again, dia enggak berlebih-lebihan. Tapi dari semua yang dia punya, dari semua hikmat yang dia punya, dia masih berkata, semua itu adalah menjaring angin. Vanity, saudara. Uap. Sia-sia. Kita yakin kalau kebijakan, hikmat, dan pengetahuan adalah kunci dari kebahagiaan. Banyak dari kita berpikir mungkin, kalau saja saya tahu bagaimana saya harus mengambil keputusan, saya pasti akan lebih bahagia. Kalau saya tahu lebih pindah ke Indonesia atau tinggal di Sydney, saya pasti bisa bahagia. Kalau saya tahu saya bisa pilih jodoh yang A atau yang B, saya pasti bahagia. Kita depend on our wisdom untuk mencapai kebahagiaan. Tapi orang yang paling bijaksana pun berkata, semua itu sia-sia. It's all vanity. Yaitu tempat pertama yang pengkhotbah ini kunjungi, yaitu sekolah. Wisdom is vanity. Vanity yang kedua adalah pleasure. Kesia-siaan, kesenangan, saudara. Ya, pengkhotbah pikir kalau pikiran atau otak tidak bisa membuat kita bahagia, mungkin tubuh kita bisa. Ya, makanya dia cari pleasure. Kesenangan. Pasal 2 ayat 1 berkata, aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan. Tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Again, ingat saudara, ini ditulis oleh Raja Salomo, bukan orang biasa. Ya, Raja Salomo itu bukan hanya raja yang paling bijak di Alkitab, tapi dia pun raja yang paling makmur, paling sukses. Dia punya semua perabotan dari emas.
Di zamannya dia saudara, perak pun gak ada harganya karena semua dari emas. Kalau saudara mau mencari kesenangan, ini orang punya kesenangan. Dia punya segalanya saudara. Tapi dia pun berkata, semua ini sia-sia. Vanity. Seperti uap. Ingat ini datang juga dari seorang raja yang punya 700 istri dan 300 gundik saudara. Kalau saudara mau mencari kesenangan di bagian itu, ini orang lebih. Ya. Dan untuk orang yang punya 700, dia berkata semua itu sia-sia. Karena memang it's not a good. Anehnya untuk seorang yang bijaksana punya 700 istri itu kesannya tidak bijaksana, amin. Dan saya yakin kita tidak punya 700 istri dan 300 gundik saudara. Tapi kita pun mengumpulkan kesenangan, kita pun mengumpulkan banyak hal, kesenangan-kesenangan untuk mencapai kebahagiaan. Ya bukan? Kita mungkin nggak mengumpulkan istri, tapi kita mengumpulkan kehormatan. Kita mungkin tidak mengumpulkan gundik, tapi kita mengumpulkan kesuksesan. Kita mengumpulkan nama baik, kita mengumpulkan recognition. Kita mungkin tidak punya emas seperti Raja Salomo. Tapi deep down kita pun menginginkan hal itu, bukan? Kalau saja saya punya, isi sendiri nomornya saudara, saya pasti akan bahagia. Kalau saja saya punya ini, saya akan bahagia. Kalau saya punya something else, saya akan bahagia. Kita pikir emas, kekayaan akan mendatangkan kebahagiaan. Tapi kita tahu sendiri, it's all vanity. Uap. Dan di tempat yang ketiga pengkhotbah cari adalah di tempat kerja. Pertama dia cari di sekolah, kedua dia cari di rumah, yang ketiga dia cari di pekerjaan. The vanity of work, kesia-siaan pekerjaan. Kalau hikmat dan kesenangan tidak bisa membawa kebahagiaan, pengkhotbah berkata pasti pekerjaan bisa. Pasal 2 ayat 4 berkata, aku melakukan pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Dan ayat 11 berkata, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Sekali lagi saudara, ini bukan datang dari orang biasa. Ini datang dari seorang raja. Raja yang sudah mencapai banyak hal untuk kerajaannya. Raja yang sudah menang banyak perang. Raja yang sudah expand, memperbesar kerajaannya. Raja yang sudah memakmurkan rakyatnya. Saudara bisa bayangkan raja yang membuat semua dari emas. Itu prestasinya. Jadi ini bukan prestasi yang kecil saudara. Pada waktu dia bilang segala yang dikerjakan tanganku, again dia itu nggak melebih-lebihkan. He has done great things. Tapi bahkan dengan prestasi begitu hebat, dia masih berkata segala sesuatu adalah kesia-siaan. All is vanity. Semua seperti uap. Raja Salomo, sama seperti saudara, sama seperti saya, menginginkan the good life. Menginginkan hidup yang baik, menginginkan kebahagiaan. Dia mencoba hikmat, dia mencoba kesenangan, dan dia mencoba pekerjaan dan prestasi. Kalau saudara lihat ini semua, itu bukan hal yang buruk, bukan? They are good things. They are good things. Kita harus punya hikmat, kita harus punya pekerjaan, dan it's okay to have fun. They are good things.
but they cannot answer your heart problem. Memang semua itu hal yang baik, tapi tidak bisa mencukupkan kebahagiaan yang saudara dan saya inginkan. There is nothing you can achieve for good life. Karena semua adalah vanity. Comedian Jim Carrey berkata, saya pikir semua orang harus mendapat kekayaan dan ketenaran dan melakukan semua yang mereka impikan. You should get everything, dia bilang. Sehingga mereka bisa melihat kalau itu bukanlah jawabannya. Lalu apa jawabannya? Lalu apa jawabannya, saudara? Bagaimana kita bisa mendapatkan that good life? Kalau saudara baca buku Pengkhotbah, kenapa saya bisa berkata buku ini masih relevan buat kita? Bukan hanya itu mempertanyakan pertanyaan yang sama, tapi buku ini adalah buku yang sangat jujur. Karena pengkhotbah pun tidak tahu jawabannya. Saudara baca satu kitab, dia pengkhotbah pun tidak bisa menemukan jawabannya, tapi dia menyinggung hal itu. He alludes to it. Pasal 2 ayat 11 berkata, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Keuntungan. That's the key word. Kalau saudara bahasa Inggrisnya berkata gain. There's nothing to be gained under the sun. Masalah dari kita mencari the good life melalui wisdom, melalui pleasure, melalui work adalah keuntungan. Karena kita assume jawaban dari mencari kebahagiaan adalah dengan gain. Kita mengambil keuntungan. Wisdom, gain. Kesenangan, gain. Pekerjaan, gain. Prestasi, gain. Semua yang menguntungkan buat kita. Kita pikir hidup ini semakin kita gain, semakin kita bahagia. Semakin kita menguntungkan, semakin kita bahagia. Makanya kita mencari di pleasure, kita mencari wisdom, kita mencari di pekerjaan. Because we assume the more we gain, the better life is. Kalau saja we gain wisdom, that's a good life. Kalau kita gain pleasure, itu good life. Kalau kita gain pekerjaan yang baik, prestasi yang baik, that's good life. Tapi di sana tempat kita salah, saudara. Because life is not as gain, but life has to be lived as gift. Sekali lagi dia berkata, tidak ada keuntungan di bawah matahari. There is nothing to be gained under the sun. Sure, kita bisa punya hikmat. Tapi apa keuntungan dari hikmat itu, saudara? Ya, ayat 18 berkata, bahkan justru menambah kesengsaraan. Sure, kita bisa mempunyai kesenangan, gain kesenangan. Tapi apa yang kita dapatkan dari kesenangan itu? Kita tetap merasa kosong. Sure, kita bisa mempunyai usaha dan pekerjaan, we gain achievement. Tapi saya yakin kita tetap merasa insignificant. Karena jawaban dari hidup ini, saudara, is not to gain. Hidup di bawah matahari memang untuk gain. Tapi hidup above the sun, di atas matahari, life is a gift. Hidup adalah anugerah. Ian Provence berkata, life in God's world is gift, not gain. Hidup di dunianya Tuhan adalah anugerah. Pasal 2 ayat 24 berkata, tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya.
Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah, karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia. That's another keyword. Di luar Dia. Friends, ada dua cara untuk hidup. There are two ways to live. Hidup di bawah matahari dan hidup di atas matahari. Hidup di bawah matahari adalah hidup yang dibicarakan di pengkhotbah. Hidup to gain, yang menguntungkan. Tapi hidup di atas matahari adalah hidup sebagai anugerah. Life as a gift. Karena semua tidak bisa dinikmati di luar Dia. Sekarang pertanyaannya, bagaimana hidup sebagai anugerah menjawab hidup yang seperti Iwab ini, saudara? Kalau hidup ini seperti Iwab, semua sia-sia, bagaimana hidup sebagai anugerah menjawab pertanyaan ini? Karena hidup sebagai anugerah perlu tiga hal. To live life as a gift perlu tiga hal, saudara. Life as a gift, to be received, to be recalled, and to be released. The first one is life is a gift to be received. Hidup adalah anugerah yang kita harus terima. Nah, kita gak suka, saudara. Kita gak suka ini. Hidup sebagai anugerah is a gift yang harus kita terima. Kita gak suka. Karena kita pikir hidup itu kita harus raih. Iya gak sih? Kita pikir hidup ini harus kita mencapai apa yang kita mau. Strive, kerja keras, achieve, gain, rebut. Itu hidup. Kita mau earn respect. Kita mau kejar kesuksesan. Kita gak mau anugerah. Kita gak mau hadiah cuma-cuma. Kita mau hidup ini meraih. Tapi itu kesalahannya, saudara. Hidup di atas matahari, hidup di dunianya Tuhan adalah hidup sebagai anugerah. Kita hidup bukan grabbing, tapi kita hidup menerima. Life is a gift. Kenapa kita nggak suka kalau melihat hidup itu sebagai cuma-cuma? Hidup itu anugerah. Karena menerima hidup sebagai hadiah itu berarti kita lemah. Berarti kita nggak in control. Iya nggak? At least if I'm striving, kalau saya berusaha, I'm in control in my life. Tapi justru, saudara, that's exactly the point. Tuhan mau saudara dan saya menjalani hidup sebagai anugerah justru karena itu mengingatkan kita kalau kita lemah. Kalau kita enggak in control. Kalau kita tidak bisa apa-apa. Kalau semua itu adalah anugerah dari Tuhan. Hidup sebagai anugerah mengingatkan saudara dan saya kalau kita itu adalah broken people. We're fallen people. Ada hal-hal yang kita tidak bisa lakukan. We are not in control. But He is. Amen. Menjalani hidup sebagai anugerah membuat kita bisa melihat pekerjaan tangan Tuhan di setiap saat hidup kita. Anehnya, saudara, begitu tangan kita turun, kita bisa melihat tangan Tuhan. Mungkin kita sering lihat di mana Tuhan? Tuhan nggak pernah bekerja di hidup saya. Saya nggak bisa melihat Tuhan bekerja. Mungkin kita punya pandangan tertutup dengan tangan kita yang terlalu sibuk. Tapi kalau kita melihat hidup kita sebagai anugerah, bukan sebagai gain, kita turunkan tangan kita dan kita lihat tangan Tuhan begitu banyak. Life is a gift to be received. Yang kedua adalah life is a gift to be recalled. Seringkali kita tidak menjalani hidup sebagai anugerah. Kenapa, saudara? Karena dunia ini driven bukan dengan anugerah, tapi driven by gain. Ya kan? Karena itu kita dibutakan dengan masalah
Dengan the unhappy business yang kita selalu ada, kita dibutakan oleh itu. Dan begitu masalah datang, saudara, kita harus remind ourselves. Life as a gift is to be recalled every single time. Saudara besok bangun, melakukan pekerjaan yang menyusahkan, ingat, hidup ini adalah anugerah. Hidupi hidup sebagai anugerah. Bukan hanya melihat hidup sebagai anugerah, tapi menjalani hidup ini sebagai anugerah. You need to recall it every single time. Henry Nouwen berkata, semua adalah anugerah. Semua adalah anugerah. Terang dan air, tempat tinggal dan makanan, pekerjaan dan waktu luang, anak-anak, orang tua, kakek, nenek, kelahiran, kematian, semuanya diberikan untuk kita. Mengapa? Sehingga kita bisa mengucapkan gracias. Kita bisa mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada siapa? Pertama, terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih untuk sesama, satu sama lain. Dan terima kasih kepada semua orang. Menghidupi hidup sebagai anugerah, we need to recall every single time. Semua adalah anugerah. Amin. Dan yang ketiga, life is a gift to be released. Kita menghidupi hidup ini, posture dari kita, saudara, bukan begini. Tapi hidup di atas matahari, posture hidup kita harus begini. The gift, anugerah yang kita receive, anugerah yang kita setiap hari recall adalah anugerah yang kita rilis untuk orang lain. Ketika kita menjalani hidup sebagai anugerah, saudara, posture kita selalu memberi, bukan gain. Memberi, bukan menguntungkan. Karena saudara dan saya, kita menerima kasih karunia Tuhan. Kasih karunia pun harus mengalir keluar dari hidup kita. Grace adalah sikap yang harus kita miliki untuk orang lain. Karena grace assume sin. Grace assume sin. Grace assume semua orang itu berdosa. Kenapa kita harus merilis grace? Karena semua orang adalah berdosa. Grace assume shortcomings. Grace assume orang lain pun punya kekurangan sama seperti kita. Grace assume brokenness sama seperti kita. Grace assume orang lain itu annoying sama seperti kita. Grace assume we don't know someone's full story. Grace assumes sin. Karena that grace yang diberikan Tuhan kepada kita waktu kita masih berdosa. So how can we release the same grace? By assuming sin. Kita release grace, release gift. Bukan karena kita lebih baik, tapi karena kita orang berdosa. Bukan karena kita lebih godly, tapi dia dan saya sama-sama broken. We release grace. Bukan karena saya nggak annoying, karena saya annoyingnya beda dengan orang itu. We're all annoying, saudara. Kita release grace karena kita nggak tahu the full story of that person. We release grace karena Tuhan release His grace knowing our full story. That's why we can release grace to those yang kita nggak kenal the full story. You know how great that is? Ya, kalau saudaranya punya suami, punya istri, lihat sebelah kanan kirinya, you know each other very well, I hope.
Ya, I hope you know each other very well. Tapi ada cerita, ada hal-hal yang saudara pun nggak tahu. Ada hal-hal saudara pun nggak tahu dengan diri saudara sendiri. Tapi Tuhan tahu the whole story. Tapi dia masih release grace ke saudara. Bisakah saudara release grace kepada orang lain yang saudara belum tahu the full story? I think you can. Kita hidup dengan anugerah dan kita berikan anugerah ke orang lain. Instead of demanding, we release grace. Kita hidup dengan anugerah, kita berikan mercy to other people. Instead of judgment. Kita hidup dengan anugerah, kita mencoba mengerti orang lain. Instead of getting annoyed by them. Karena saudara dan saya pun broken people. Dan Tuhan sudah memberikan anugerah melalui Yesus. Friends, kita bisa hidup melalui gaining. Bisa. Tapi hidup di atas matahari adalah hidup dengan anugerah. Saudara bisa keep gaining, but you will never get satisfied. Dan Yesus menunjukkan bagaimana menjalani hidup sebagai anugerah. Karena Yesus gives us this gift-driven life. Satu-satunya cara untuk kita bisa menjalani hidup sebagai anugerah adalah hidup bersama Yesus. Menerima Yesus yang sudah menganugerahkan hidupnya untuk kita. Yesus tidak hidup untuk gain, but Yesus memberikan hidupnya as a gift. That's why pengkhotbah bingung, saudara. Dia menggain segala sesuatu, tapi masih bilang semua sia-sia. Fast forward 2000 tahun, baru temukan jawabannya. Karena hidup bukanlah gain, but hidup adalah gift. Dan kita bisa temukan di hidup Yesus, who has given His life for us. So we can live life as a gift, not gain. Amen. Bagaimana saudara?